Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswardi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Sistem Pemerintahan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa setiap negara membutuhkan suatu sistem yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan. Pemerintahan tidak hanya berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut diberikan, dibatasi, serta digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pemerintahan, unsur-unsur di dalamnya, serta berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Lalu, bagaimana penerapan sistem pemerintahan di Indonesia? Setiap negara pasti memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dan sistem tersebut disebut sebagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya sistem yang jelas, kekuasaan dalam negara dapat berjalan tanpa aturan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan dalam negara tidak hanya berarti kemampuan seseorang untuk memerintah, tetapi juga kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga agar dapat mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan berkaitan erat dengan hukum politik dan prinsip demokrasi. Selanjutnya, apa sih itu pemerintahan? Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Sistem ini mengatur bagaimana hubungan antara lembaga, negara, pembagian kekuasaan, serta proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Dalam ilmu negara, sistem pemerintahan tidak hanya membahas siapa yang menjadi pemimpin negara, tetapi juga membahas bagaimana pemimpin tersebut memperoleh kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi, dan kepada siapa pemimpin tersebut bertanggung jawab. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Pembatasan kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting karena sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan pemerintahan yang otoriter. Oleh sebab itu, banyak negara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang terpusat pada satu pihak saja. Lalu, apa hubungan sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan? Dalam menjalankan pemerintahan, terdapat konsep pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat aturan atau undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan menjalankan aturan yang dibuat. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili dan menegakkan hukum. Lalu, untuk apa? Untuk apa pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan bertujuan agar setiap lembaga negara dapat saling mengawasi. Dalam negara demokrasi tidak boleh ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak karena dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Adapun dalam hal ini yaitu macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kedudukan yang kuat karena memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum.
Ciri utama sistem presidensial itu sendiri adalah adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab atas parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan juga konstitusi. Menteri-menteri dalam pemerintahan juga bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara. Mengapa presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan juga konstitusi? Karena presiden tidak dapat menjalankan suatu kekuasaan secara bebas. Tindakannya dibatasi bukan soal kemauan pribadi, walaupun memiliki suatu wewenang yang besar. Tindakan presiden tetap harus berdasarkan aturan-aturan hukum serta undang-undang yang berlaku. Kelebihan dari sistem presidensial adalah pemerintahan yang lebih cenderung stabil karena masa jabatan presiden telah ditentukan. Selain itu, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat karena kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Jika pengawasan terhadap presiden lemah, dapat muncul kemungkinan kekuasaan yang terlalu besar pada seorang pemimpin. Dan negara yang menggunakan sistem presidensial adalah Amerika dan Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem yang menempatkan parlemen sebagai bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan biasanya adalah seorang perdana menteri yang dipilih dari parlemen. Tentu berbeda dengan sistem presidensial. Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang lebih dekat antara eksekutif dan juga legislatif. Pemerintah dapat menjalankan tugas selama masih mendapat dukungan dari parlemen. Mengapa perlu dukungan parlemen dalam sistem parlementer? Apabila pemerintah kehilangan dukungan mayoritas parlemen, maka pemerintah dapat jatuh melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya. Karena hal itu, kelebihan sistem parlementer adalah pengawasan terhadap pemerintah lebih kuat karena parlemen dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah secara langsung. Namun kekurangannya ialah pemerintah dapat menjadi kurang stabil apabila terjadi konflik yang menyebabkan pergantian kabinet secara terus-menerus. Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Inggris dan Jepang. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem semi-presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini terdapat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri berbeda-beda tergantung aturan konstitusi masing-masing di setiap negara. Mengapa sistem ini digabungkan? Sistem ini muncul karena beberapa negara ingin mendapat keseimbangan antara kekuatan presiden dan parlemen. Namun, apabila pembagian kekuasaan tidak jelas, dapat terjadi konflik antara presiden dan juga perdana menteri, seperti di negara Prancis. Selanjutnya kita masuk di sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem ini, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden menjalankan pemerintahan bersama wakil presiden dan para menteri. Namun, kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga negara lainnya. Indonesia menerapkan prinsip checks and balances, yaitu prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara. Checks and balances.
Prinsip ini bertujuan agar tidak ada lembaga negara yang lebih kuat dibandingkan lembaga lainnya. Misalnya pemerintah menjalankan kebijakan, tetapi lembaga perwakilan tetap memiliki fungsi pengawasan. Sebagai kesimpulannya, sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara mengatur jalannya kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik, kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada sistem pemerintahan yang sepenuhnya sempurna, karena keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada aturan hukum, budaya politik, serta kualitas pemimpin dan masyarakatnya. Jadi itulah video saya kali ini.